Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah pengembangan diri dan karir, jurusan Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta. Anggota kelompok kami terdiri dari Zaza Yushariyahya Permata, Dian Haryati, Malaika Swainun, Nurul Fitri Andriani, Marisa Dwijayanti, dan Isnaini Safitri Kodrianti. Pada kesempatan hari ini, kami akan menjelaskan seputar bekerja dan berkarir. Bekerja dapat diartikan sebagai aktivitas atau kegiatan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh penghasilan atau uang. Saat bekerja, aktivitas yang dilakukan hanya berfokus kepada hasil yang diperoleh. Sedangkan berkarir adalah pekerjaan pada satu rentan waktu yang menuntun kita pada kehidupan yang kita inginkan. Dalam berkarir ada proses pengembangan diri yang dilibatkan. Kemudian kita akan membahas tentang teori Maslow. Teori hierarki kebutuhan Maslow memiliki 5 tingkatan kebutuhan dasar, yaitu 1. Kebutuhan fisiologis, yang kedua kebutuhan keamanan, yang ketiga kebutuhan cinta, kasih sayang, dan kepemilikan, yang keempat kebutuhan ekstrim, dan yang kelima adalah kebutuhan aktualisasi diri. Hierarki kebutuhan Maslow disusun dalam bentuk segitiga yang mengerucut ke atas, di mana tingkat paling bawah adalah kebutuhan paling dasar dan berlanjut hingga mencapai tingkat paling atas. Menurut Maslow, setiap individu harus memenuhi kebutuhan berdasarkan mereka, seperti rasa aman serta tempat tinggal dan perlindungan sebelum memiliki hasrat untuk tumbuh dan berkembang. Menjelaskan bahwa manusia harus memenuhi kebutuhan yang paling rendah dulu sebelum naik ke tingkat yang lebih tinggi hingga ia dapat mengaktualisasikan dirinya. Kebutuhan yang tinggi berupa kebutuhan harga diri, yaitu perasaan, keyakinan, kompetensi, prestasi, penguasaan, kemandirian, dan kebebasan. Selanjutnya, bekerja dan berkarir dalam teori Maslow termasuk dalam tingkat kebutuhan yang keempat, yaitu kebutuhan untuk mendapat sebuah penghargaan. Penghargaan yang dimaksud adalah harga diri. Contohnya, kebutuhan akan status, pengakuan, reputasi, martabat, dan dominasi. Kebutuhan ini dapat berupa jabatan, gelar, maupun profesi. Karyawan berdasarkan engagement terhadap organisasi menurut Maslow. Yang pertama, the disengaged. Sama sekali tidak ada keterhubungan antara pekerjaan dengan organisasi. Dalam tipe ini, karyawan hanya memperdulikan upah yang mereka terima tanpa bekerja demi mencapai visi dan misi organisasinya. Yang kedua, the not engaged. Karyawan tipe ini memiliki kebutuhan untuk mendapat stabilitas dan perlindungan dari hukum, serta peraturan yang berlaku dalam hidupnya. Kemudian yang ketiga, the almost engaged. Tipe karyawan seperti ini belum sepenuhnya engaged dengan organisasinya. Mereka masih membutuhkan cinta dan kasih sayang dari lingkungannya. Mereka merasa bangga dengan pekerjaan, namun masih membuka untuk bekerja di tempat lain. Kemudian yang keempat, the engaged. Tipe ini mereka merasa engaged dengan perusahaan dan memiliki hasrat untuk meraih hal-hal yang lebih besar. Berarti rasa hormat dan kebebasan. Mereka adalah tipe karyawan yang menyadari peran penting mereka dalam organisasi dan selalu fokus dalam pekerjaannya. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, the highly engaged. Tipe karyawan ini sangat mencintai pekerjaannya dan berminat untuk menginspirasi orang di sekitarnya. Tipe ini adalah tipe paling tinggi menurut Maslow. Mereka telah memenuhi semua kebutuhan dasarnya dan menyadari bahwa mereka memiliki peran dalam organisasinya. Berikutnya, kami akan menjelaskan tentang bentuk pekerjaan dan jenjang karir masing-masing dari kami, serta motivasi dan latar belakang kami memilih bekerja. Saya Dian Haryati. Saat ini saya bekerja di sebuah UMKM yang berbasis menyediakan berbagai kebutuhan Muslim sebagai manajer customer service. Posisi pekerjaan saya saat ini di bawah pimpinan pemilik UMKM langsung, sehingga tidak ada jenjang karir lebih tinggi.
Pekerjaan saya saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan passion yang saya inginkan. Namun, saya cukup menikmati pekerjaan saya karena saya dapat berinteraksi dengan banyak orang dan senantiasa mendapat pengalaman baru dari customer. Motivasi saya bekerja tentu saja untuk memperoleh penghasilan untuk memenuhi kehidupan hidup saya. Namun selain itu, dengan bekerja di bidang bisnis, sedikit banyak saya belajar tentang membangun bisnis. Saya tertarik untuk mempunyai bisnis ke depannya agar tidak bergantung kepada satu sumber penghasilan saja. Saya Malaika Suainun. Saat ini pekerjaan yang sedang saya jalani yaitu bisnis minuman boba. Tidak ada jenjang karir, tetapi saya mempunyai jenjang bisnis yang akan saya capai ke depannya, yaitu dengan membuka outlet sebanyak-banyaknya. Saya berbisnis jauh dari passion, tetapi saya bahagia karena di situ saya menikmati setiap prosesnya. Selalu belajar untuk mencintai dan mengembangkan bisnis yang saya pilih. Menurut saya, berbisnis itu tidak harus sesuai passion. Bisnis itu tentang bagaimana kita mempertahankan dan konsisten untuk tetap mengembangkan walaupun jatuh dan bangun. Motivasi saya berbisnis yaitu profit, untuk memenuhi kebutuhan dan membantu mengurangi pengangguran dengan cara membuka lowongan pekerjaan. Saya Nurul Fitri Andriani, saya bekerja di salah satu apotek di Jogja sebagai tenaga kerja kefarmasian. Saya bekerja langsung di bawah pimpinan perusahaan. Saya bekerja di apotek tidak memiliki jenjang karir. Saya bekerja di apotek sebagai tenaga kerja kefarmasian sudah sesuai dengan passion yang saya miliki. Dan saya merasa bangga dengan pekerjaan yang saya lakukan sekarang karena dapat berinteraksi dengan banyak orang dengan usia yang berbeda-beda, tetap dapat melatih komunikasi saya agar dapat lebih baik untuk menyampaikan sesuatu dan dapat menolong banyak orang dengan cara melakukan konseling serta penyerahan obat. Motivasi saya selain untuk memenuhi kebutuhan hidup, yaitu untuk sebagai modal pendidikan agar mendapat jenjang yang lebih baik lagi. Saya Marisa Dwi Jayanti, dan saat ini saya berwirausaha dengan menjual produk-produk herbal, sehingga tidak ada jenjang karir yang sedang dijalani karena saya adalah pemilik dan pegawai dari usaha yang saya lakukan sendiri. Saya merasa pekerjaan yang saya lakukan saat ini bukanlah passion saya, karena meskipun menyenangkan karena banyak bertemu orang dan pengalaman baru, akan tetapi saya tidak sepenuhnya merasa bahagia maupun puas dengan pekerjaan yang saya tekuni saat ini. Motivasi utama saya tentunya untuk mendapatkan penghasilan. Selain itu juga saya ingin mencoba hal yang baru. Saya Isnaini Safiti, saat ini saya bekerja di sebuah tempat makan sebagai seorang asisten manajer. Sebelumnya saya bekerja sebagai karyawan part-time yang kemudian diangkat menjadi PIC karena kinerja saya yang dinilai baik. Setelah kurang lebih 1 tahun menjabat sebagai seorang person in charge, saya ditawari posisi sebagai asisten manajer karena saat itu kepemilikan usaha diambil alih orang lain dan adanya pengembangan outlet cabang. Sebelumnya saya tidak pernah berpikir apakah ini sudah sesuai passion saya atau belum, namun sejauh ini saya merasa nyaman dan bahagia dengan pekerjaan saya saat ini. Saya senang bisa membantu owner mengatur operasional restoran, mulai dari mengurus kebutuhan restoran, seperti supplier hingga human resourcing. Karena saat ini posisi saya dapat belajar banyak hal tentang bagaimana cara mengelola bisnis F&B. Motivasi bekerja saya selain untuk menambah penghasilan untuk kebutuhan hidup, saya juga ingin belajar dan menambah pengalaman agar bisa mencapai jenjang karir yang lebih tinggi. Kemudian saya Zaza Yusariah Permata. Saat ini pekerjaan yang saya jalani adalah sebagai seorang tenaga pendidik di sebuah pesantren. Tidak ada jenjang karir yang ingin saya kejar sebagai seorang pendidik. Justru saya ingin resign dan mencoba hal atau pekerjaan baru dalam hidup saya. Pekerjaan saat ini menurut saya sudah sesuai passion yang saya miliki. Saya pandai berbicara di depan, pandai dalam menjelaskan, dan mampu membangun suasana. Tapi sebagai seorang tenaga pendidik sedikit melelahkan mulai dari banyaknya tuntutan administrasi dan yang lainnya. Pekerjaan ini sangat membosankan dan membuat saya ingin mencari hal baru untuk dikerjakan. Dan motivasi saya masih bekerja sampai saat ini adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Selain untuk memenuhi kebutuhan hidup, ada keinginan atau motivasi saya untuk selalu berbagi, terutama berbagi pengalaman dan ilmu. Baik, motivasi dan latar belakang pekerja. Berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh anggota kelompok, hal utama yang memotivasi kami bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun demikian, masih terdapat faktor-faktor lain yang melatar belakangi keputusan kami untuk memilih bekerja seperti keinginan untuk membagikan kebahagiaan, ilmu dan pengalaman kepada orang lain, kemauan untuk belajar dan mendapatkan pengalaman baru, serta harapan untuk masa depan yang lebih baik lagi. Itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.